Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu anestesi. Anestesi biasa kita kenal dengan sebutan obat bius. Tapi pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Syafika Asbi Bastian dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Anestesi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keadaan tanpa rasa sakit. Anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali atau reversible. Komponen trias anestesi ideal terdiri dari hipnotik, analgesik, dan relaksasi otot. Pemberian anestesi umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah parenteral atau melalui intramuskular atau intravena. Yang kedua adalah perektal pada pasien anak. Dan yang ketiga adalah anestesi inhalasi. Contoh obat anestesi umum intravena adalah natrium tiopental, ketamin, droperidol, dan dipirifan. Natrium tiopental. Mekanisme kerja tiopental adalah obat golongan barbiturat berfungsi sebagai anestesi yang bekerja secara short acting. Indikasi pemberian tiopental adalah induksi anestesi umum, operasi atau tindakan singkat seperti reposisi fraktur, insisi, jahit luka, dilatasi serviks, dan kuretase. Sedasi pada analgesi regional dan untuk mengatasi kejang-kejang eklamsia atau epilepsi. Kontraindikasi status asmatikus, shock, anemia, disfungsi hepar, asma bronkial, miastenia gravis, dan riwayat alergi terhadap tiopental. Efek samping dapat menyebabkan depresi pernafasan, depresi kardiovaskuler, cenderung menyebabkan spasme lari, relaksasi otot perut kurang, dan bukan analgetik. Ketamin, mekanisme kerja bersifat non-kompetitif, mempunyai sifat antagonis terhadap neurotransmitter eksikatori glutamat pada reseptor-reseptor N-metil D-aspartat di susunan syaraf pusat otak dan tulang belakang. Indikasi prosedur dengan pengendalian jalan nafas yang sulit, prosedur diagnosis, tindakan ortopedi, pasien risiko tinggi, tindakan operasi sibuk, dan asma. Kontraindikasi tekanan sistolik 160 mm hidrargium dan diastolik 100 mm hidrargium, riwayat penyakit cerebrovaskular, dan gagal jantung. Efek samping gangguan gastrointestinal seperti mual dan muntah. Selain itu ditemukan efek samping seperti peningkatan tekanan darah dan intraokular, diplopia, emergency pneumonon, serta ketergantungan obat. Droperidol, mekanisme kerja menghambat penurunan sistem syaraf pusat pada subkortikal di otak dan batang otak. Obat ini menghambat aksi asam glutamat di sistem ekstrapiramidal. Droperidol juga menghambat reseptor katekolamin dan pengambilan neurotransmitter. Indikasi sebagai premedikasi atau antiemetik yang baik dan sedasi pada anestesi regional dapat digunakan untuk membantu prosedur intubasi, bronkoskopi, esofagoskopi, dan gastroskopi. Kontraindikasi depresi parah, penyakit Parkinson, koma, feokromositoma atau kanker kelenjar adrenalin, hipokalemia atau rendahnya kadar kalium, hipomagnesemia atau rendahnya kadar magnesium, bradikardi atau detak jantung lambat kurang dari 55 detik per menit. Efek samping gangguan gastrointestinal seperti mual dan muntah. Selain itu ditemukan efek samping lain seperti peningkatan tekanan darah dan intraokular, diplopia, emergency pneumonia, serta ketergantungan obat. Dipirifan, mekanisme kerja
transmisi neuron yang diantarkan oleh GABA. Indikasi mengurangi tingkat kesadaran pada pasien yang akan melakukan prosedur operasi. Dipirifan juga dapat digunakan sebagai obat penenang pada pasien dewasa dalam kondisi kritis yang membutuhkan alat ventilasi buatan dalam ruang perawatan intensif. Kontraindikasi tidak boleh diberikan pada anak usia kurang dari 16 tahun yang diberi nafas buatan di ICU pada anak. Efek samping, mual, gemetar, muntah, sakit kepala, kemerahan pada kulit wajah pasien anak, detak jantung tidak beraturan, gangguan pernafasan terutama saat tidur, kejang, infeksi, tekanan darah berkurang. Anestesi umum inhalasi. Anestesi inhalasi bekerja secara spontan, menekan dan membangkitkan aktivitas neuron di berbagai area di dalam otak. Hal-hal yang mempengaruhi tekanan partial zat anestesi pada alveoli. Yang pertama, konsentrasi zat anestesi. Makin tinggi konsentrasi, makin cepat menaikkan tekanan partial, ventilasi alveoli, dan kecepatan sirkulasi. Contoh anestesi umum inhalasi. Yang pertama ada dinitrogen oksida, yang kedua halotan, dan yang ketiga adalah etil klorid. Dinitrogen oksida. Mekanisme kerja berperan dalam mempercepat induksi anestesi, menciptakan efek analgesik dan efek ansiolitik. Indikasi untuk anestesi umum dan sedasi. Kontraindikasi pada pasien yang pernah menjalani operasi mata dengan gas intraokular, pasien pneumotoraks, pasien obstruksi usus, dan pasien yang pernah menjalani operasi telinga tengah. Efek samping pada pasien gastrointestinal, sistem respirasi, sistem syaraf pusat, dan sistem kardiovaskular. Halotan, mekanisme kerja, menginduksi dan mempertahankan anestesi umum dengan cara menekan sistem syaraf pusat dan menimbulkan penurunan kesadaran yang bersifat reversible. Indikasi untuk induksi dan pemeliharaan atau maintenance tindakan anestesi umum. Kontraindikasi, pasien dengan kerusakan hati, riwayat hipertermia maligna setelah paparan halotan sebelumnya, dan peningkatan cairan cerebrospinal. Efek samping yang berbahaya adalah hipertermia maligna dan hepatitis haloten. Haloten dapat berinteraksi dengan obat lain sehingga dapat meningkatkan risiko efek samping halotan, meningkatkan risiko aritmia, serta mempengaruhi efek obat lain. Etil klorida, mekanisme kerja menurunkan suhu jaringan sehingga menyebabkan syaraf perifer menjadi tidak peka. Indikasi sebagai anestesi, sebagai injeksi, dan tindakan bedah minor atau sebagai analgesik sementara pada kasus cedera otot ringan dan nyeri miofasial. Kontraindikasi ada pasien dengan hipersensitivitas pada obat ini. Penggunaan dan penyimpanan obat ini harus menjadi perhatian karena bersifat mudah terbakar. Efek samping meliputi sensitasi kulit, pembekuan terkadang dapat mengubah pigmentasi kulit, belum ada interaksi obat dengan etil klorid yang teridentifikasi. Anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan nyeri atau sakit secara lokal tanpa disertai hilangnya kesadaran. Cara pemberian anestesi lokal yang pertama adalah permukaan, yang kedua infiltrasi, ketiga adalah blok, dan yang keempat adalah analgesi regional intravena. Adapun syarat anestesi lokal adalah tidak mengiritasi dan merusak jaringan syaraf secara permanen, IT tinggi, onset cepat dan durasi cukup lama, toksisitas sistemik rendah, larut air dan stabil dalam larutan, tahan terhadap proses sterilisasi. Bentuk anestesi lokal adalah anestesi infiltrasi pada pencabutan gigi, anestesi konduksi pada spinal atau persalinan epidural, dan yang ketiga adalah anestesi lokal, contohnya lokal pada kulit. Lidocaine, mekanisme kerja.
menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit untuk sementara. Indikasi sebagai obat bius lokal untuk menghilangkan rasa sakit yang sifatnya sementara dan mengatasi gangguan irama jantung. Kontraindikasi hipovolemia, complete heart block, sindrom Eden-Stokes, dan sindrom Wolff-Parkinson-White. Efek samping, mual, muntah atau konstipasi, pusing, kesemutan, tremor, sakit kepala, hipotensi, iritasi kulit, kemerahan, atau bengkak di area suntikan atau di kulit yang diolesi lidokain. Bupivakain, mekanisme kerja, memblokade inisiasi dan konduksi impuls syaraf yang mengurangi permeabilitas membran neuron ke ion natrium sehingga mengakibatkan penghambatan depolarisasi tanpa blokade konduksi. Indikasi, meredakan nyeri akut saat persalinan atau prosedur medis tertentu, memberikan efek kebas selama operasi dan mengatasi nyeri pasca operasi. Kontraindikasi, pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap anestesi golongan amida dan metilparaben. Efek samping, bengkak pada wajah, tangan, dan kaki, gangguan bicara serta penglihatan, peningkatan detak jantung, demam, keringat berlebih, pusing, atau pingsan. Okay, thank you guys. Thank you so much for your attention. If you have any question, feel free to comment down below and see you.